Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan iman, kesehatan Islam, kesehatan ihsan. Oleh sebab itu dan oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terutama salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, panutan alam makhluk semua alam, yang mana telah memberikan patokan hidup kepada kita sehingga kita bisa memilih dan memisahkan baik antara buruk, halal antara haramnya. Itu berkat beliau, terutama kepada para sahabat dan para tabi'atnya. Semoga rahmat dan salam dan salawatnya atau syafaatnya tercurah kepada beliau dan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia di mana saja Anda berada, sebelum melanjutkan kepada pelanjutan Al-Kisah, saya akan membawakan kisah Imam Malik rahimahumullah, mengungkapkan kisah Imam Malik rahimahumullah. Tetapi sebelumnya saya minta dukungannya untuk teman-teman dan hadirin sekalian untuk mensubscribe channel ini gitu ya. Jangan lupa subscribe and klik and share-nya. Ditunggu. Oke, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini alhamdulillah salah satu kitab penting dalam hasanah keilmuan Islam adalah Al-Muwatta. Al-Muwatta ini adalah kitab fikih yang mengumpulkan hadis-hadis pilihan. Kitab ini menjadi referensi penting terutama bagi mazhab Maliki. Lalu siapakah ulama yang menyusun kitab ini? Bagaimana kisah beliau? Yuk kita simak kisah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amir bin Haris bin Gaiman bin Watil bin Amr bin Haris al-Absi al-Asbahi, atau yang kita kenal sebagai Imam Malik. Ya. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 95 Hijriah atau 712 Masehi. Ibu Imam Malik adalah seorang wanita solehah yang bernama Aisyah binti Syarik al-Ajdiyah, berasal dari kota Yaman. Imam Malik berasal dari generasi tabi'in, yang di generasi umat Islam yang tidak sempat berjumpa dengan para sahabat Rasulullah, hanya kesempatan berinteraksi dengan generasi tabi'in, yaitu mereka yang sempat berjumpa dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil Imam Malik telah menunjukkan
kecintaan terhadap ilmu pengetahuan beliau, menghafal Al-Quran dan Al-Hadis, serta belajar dari banyak ulama Madinah. Kemampuan hafalannya sangat luar biasa, terbukti ketika pernah menghafal 29 dari 30 hadis yang dibacakan gurunya secara berurutan gitu ya. Jadi secara berurutan itu hafal 29 hari. Itu hadis dari 30 hadis. Nah, Imam Malik belajar dari 900 guru. Ya Allah, 900 guru. Kita mah cuman berapa guru gitu udah bangga gitu ya. Padahal Imam Malik ini belajar 900 guru. Termasuk ulama tabi'in ternama seperti Nafi bin Abi Nu'aim, Ibnu Shihab al-Juhri, dan Yahya bin Sa'id al-Ash'ari. Pada masa muda, Imam Malik mampu menguasai berbagai ilmu. Cintanya terhadap ilmu membuatnya mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk mengejar pengetahuan. Beliau mulai mengajar setelah diakui oleh 70 ulama yang ahli dalam fikih, dalam hadis dan Al-Quran pada waktu itu. Nah, hadirin sekalian, Imam Malik bin Anas dianugerahi kecerdasan, pikiran yang tinggi. Beliau menghafal Quran pada usia yang masih muda, masih belia, memiliki akhlak yang mulia, sopan, senang, berpakaian bersih dan bagus, serta memakai wangi-wangian yang harum. Beliau bersosialisasi dengan berbagai lapisan masyarakat dan sangat anti terhadap berlaku mencela sesama manusia. Imam Malik juga seorang dermawan yang sangat murah hati, menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Aduh, ada yang nelpon lagi. Ya, nantilah. Hadirin yang berbahagia, Imam Malik adalah seorang ulama yang warak, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga rajin beribadah, terutama pada waktu malam. Imam Malik adalah seorang cendekiawan, atau Imam Malik adalah seorang ahli dalam bidang ilmu hadis. Beliau sangat berhati-hati dalam menyelidiki sanad dan perawi hadis ini, memastikan keabsahan informasinya. Imam Malik juga sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa, tidak asal-asalan. Nah, sebelum diberikan hukum atau sebelum memberikan hukum gitu ya, selalu hati-hati. Beliau salah satu merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jika tidak ditemukan dalam kedua sumber tersebut, baru beliau merujuk kepada ijma' ulama dan qiyas. Nah, karena keahlian ilmu Malik dalam ilmu hadis, banyak ulama dari luar Madinah datang untuk memperoleh ilmu dari beliau. Banyak orang yang belajar dengan Imam Malik, termasuk 4 khalifah dari Abbasiyah, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Harun Ar-Rasyid, termasuk Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i juga pernah menimba ilmu dari Imam Malik. Gitu. Warisan sebesar Imam Malik selain mengumpulkan hadis-hadis Nabi, Imam Malik juga menganalisis hadis-hadis tersebut, merupakan atau mana tadi? Mengumpulkan ya dan menyaring hadis-hadis itu dari Imam Malik juga menganalisis hadis-hadis tersebut untuk merumuskan hukum-hukum agama
Imam Malik mengabdi 40 tahun hidupnya untuk mengumpulkan dan menyaring hadis-hadis yang diterima dari gurunya. Beliau menghafal sekitar 100.000 hadis, namun tidak semuanya diterima sebagai sumber hukum. Setelah disaring hanya 10.000 hadis yang diakui sebagai sah. Gitu. Dari 10.000 hadis tersebut, setelah diselidiki dan dipadankan dengan Al-Quran, hanya 5.000 hadis yang akhirnya diakui sebagai hadis Rasulullah SAW yang sah. Gitu. Dari 5.000 itu akhirnya hanya 1.720 hadis. Hadis-hadis tersebut diatur dalam sebuah kitab yang diberi nama Al-Muwatta. Warisan tersebut dari Imam Malik adalah kitab Al-Muwatta yang menjadi referensi bagi seluruh umat Islam hingga saat ini. Al-Muwatta ini adalah kitab fikih yang mengumpulkan hadis-hadis pilihan. Kitab menjadi referensi penting terutama bagi mazhab Maliki. Karya tersebut Imam Malik ini memiliki banyak keistimewaan karena disusun berdasarkan Quran, hadis dan fatwa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman. Penulisan yang Al-Muwatta ini dimulai oleh Imam Malik setelah pertemuannya dengan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, di mana di Mina saat musim haji. Setelah menolak tawaran menjadi kadi dan pindah ke Baghdad, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur meminta Imam Malik untuk mengumpulkan ilmunya dalam sebuah kitab agar bisa menjadi referensi bagi generasi mendatang. Nah, itu asal mulanya. Setelah menyelesaikan penyusunan Al-Muwatta, Imam Malik menunjukkan kepada 70 ulama terkenal pada masa itu untuk disemak gitu. Dan mereka semua menyetujui isinya. Setelah kitab selesai, Imam Malik bermimpi bertemu Rasulullah yang menyuruhnya menyebarkan kitab itu kepada manusia. Lalu dinamakan Al-Muwatta, yang berarti disepakati atau panduan. Gitu. Al-Muwatta itu. Lalu Imam Malik menghormati hadis Rasulullah SAW. Sebelum membacakan atau berbicara tentang hadis, beliau mandi dan berpakaian bersih serta menggunakan wewangian yang terlebih dahulu. Saat membacakan hadis, beliau ingin para muridnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan tanpa membuat kebisingan. Beliau juga menolak menunggang kuda di kota Madinah sebagai penghormatan terhadap jasad Rasulullah SAW. Imam Malik memiliki seorang istri dan 4 anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Anak perempuannya diberi nama Fatimah, sedangkan anak-anak laki-lakinya adalah Muhammad, Hamad, dan Yahya. Keluarga atau keturunannya berasal dari Yaman dan telah berpindah ke Madinah serta memeluk Islam. Pada masa Rasulullah SAW, Imam Malik adalah pendiri madhab Maliki. Madhab Maliki berkembang di Maroko, Aljazair, Libya dan Palestina. Nah, di situ berkembangnya Imam Malik atau disebut madhab Maliki, ya, seperti itu. Jadi berkembangnya itu di Maroko pertamanya. Maroko, Aljazair, gitu. Imam Malik tegar menghadapi segala ujian yang dihadapinya. Beliau pernah dihukum sabetan dengan rotan hingga tulang rusuknya patah karena mengeluarkan fatwa yang tidak disukai oleh khalifah. Meski begitu, beliau tetap memaafkan orang-orang yang memfitnah dan menyiksanya. Beliau juga merupakan salah satunya ulama yang bersedia berdampingan dengan khalifah dengan tujuan memberikan nasihat kepada pemerintah. Imam Malik diberi umur yang panjang
hidup pada masa 9 khalifah Bani Umayyah dan 5 khalifah Bani Abbasiyah, mulai dari Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik 95 Hijriah hingga zaman Khalifah Harun Al-Rasyid 179 Hijriah. Beliau wafat pada hari Ahad 14 Rabiul Awal tahun 179 Hijriah ketika berusia 84 tahun. Jadi Imam Malik itu 84 tahun meninggal, umurnya 84 tahun. Nah, hadirin sekalian, itu sekelumit kisah Imam Malik gitu ya. Semoga kisah yang pendek ini menambah pengetahuan kita tentang ulama-ulama hebat yang dimiliki Islam. Dan semoga sekelumit kisah tentang Imam Malik bisa menginspirasi untuk kita terus selalu belajar dan menambah ilmu gitu ya. Tidak putus-putus atau tidak bosan-bosannya mencari ilmu. Terutama salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, dan semoga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus bertambah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.